Heru, seorang pemuda lulusan pesantren yang dikenal sopan dan rajin mengajar ngaji anak-anak di kampungnya, hidup sederhana bersama ibunya. Karena belum memiliki pekerjaan tetap, ia menerima tawaran dari teman ayahnya untuk menjadi sopir pribadi di Jakarta bagi keluarga pengusaha kaya bernama Juragan Basro. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Heru duduk di teras rumahnya yang berdinding papan sambil memandangi sawah di kejauhan. Udara sore terasa lembab dan suara azan dari surau kecil di ujung kampung menggema pelan. Di pangkuannya ada kitab kuning yang sudah agak kusam, tapi masih sering ia baca, sekadar mengingat pelajaran dari pesantren dulu. Sejak lulus 2 tahun lalu, Heru memilih menetap di kampung. Ia mengajar ngaji anak-anak setiap sore, dan terkadang diminta warga memimpin doa atau tahlilan. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Ibunya, Bu Rini, hanya berjualan gorengan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Namun belakangan ini, Heru mulai merasa resah. Usianya sudah 23 tahun, sementara teman-teman seangkatannya banyak yang sudah bekerja atau menikah. Ia ingin membantu ibunya lebih banyak, tapi penghasilannya dari mengajar ngaji tak seberapa. "Leh, kalau kamu mau cari kerja di kota, ibu nggak apa-apa kok," kata Bu Rini suatu malam sambil menyiapkan teh hangat. Heru tersenyum kecil. "Nanti Bu, Heru belum tahu mau kerja apa. Lagian di kota itu banyak godaan. Heru takut nggak kuat." Ibunya hanya mengangguk. "Yang penting niatmu baik, Nak. Kalaupun pergi, jangan lupa sholat dan jaga diri." Hari-hari Heru berjalan begitu-begitu saja. Pagi ia membantu ibunya, siang membantu tetangga yang butuh tenaga, dan sore mengajar ngaji di surau. Sampai akhirnya datang seorang tamu tak terduga, seorang pria berumur 50-an mengenakan kemeja batik dan berkopiah hitam. "Assalamualaikum," sapa pria itu di depan rumah. "Waalaikumsalam," jawab Heru cepat sambil berdiri. "Loh, ini Pak Darman ya? Teman almarhum Bapak?" Pak Darman tersenyum ramah. "Iya, Nak. Wah, kamu sekarang sudah gede. Waktu bapakmu meninggal, kamu masih mondok ya?" Mereka lalu berbincang di ruang tamu sederhana. Dari obrolan itu, Heru tahu kalau Pak Darman sekarang bekerja di Jakarta, menjadi kepala keamanan di ruah seorang pengusaha besar bernama Juragan Basro. "Aku dengar kamu belum kerja, Ruh," kata Pak Darman sambil menyeruput teh. "Kebetulan bosku di Jakarta lagi cari sopir pribadi. Orangnya baik, tapi maunya yang jujur dan bisa dipercaya. Aku kepikiran kamu." Heru terdiam sejenak. "Sopir pribadi, Pak. Tapi saya belum terlalu bisa nyetir jauh-jauh. Di sini paling nganterin warga kalau ada urusan." "Tenang aja, yang penting kamu bisa dasar-dasarnya. Di sana nanti ada mobil metik, gampang kok. Gajinya juga lumayan, bisa bantu ibumu." Bu Rini yang dari tadi mendengarkan tampak canggung. "Tapi Pak Darman, anak saya belum pernah ke Jakarta. Saya takut dia kesasar, wong di sini aja jarang keluar kampung." Pak Darman tertawa kecil. "Gak usah khawatir, Bu. Di sana dia tinggal di rumah bos. Dapat makan, tempat tinggal, semua disiapkan. Lagian saya juga di sana, bisa ngawasin." Malam itu setelah Pak Darman pulang, Heru dan ibunya duduk lama di teras. Angin malam berembus lembut, tapi suasana hati mereka berat. "Ibu nggak mau ngelarang, tapi hati-hati ya, Nak. Dunia di kota nggak kayak di pesantren." Heru menunduk. "Insya Allah, Bu. Heru cuma mau bantu ibu. Lagian, mungkin ini jalan dari Allah." 2 hari kemudian, Heru mulai bersiap. Ia hanya membawa 1 tas berisi pakaian, kitab kecil, dan sajadah. Anak-anak ngaji sempat menangis waktu ia pamit di surau. "Kapan balik lagi, Kang Heru?" tanya salah satu bocah. "Kalau rezeki sudah lumayan, Kang Heru pulang ya. Kalian belajar yang rajin," jawab Heru sambil tersenyum.
Pagi berikutnya, mobil pick-up milik tetangga mengantar Heru ke terminal kota. Bu Rini ikut mengantar, matanya berkaca-kaca. "Jangan lupa kabar ibu kalau udah sampai," katanya sambil memeluk anaknya erat-erat. "Iya Bu, doain Heru selamat sampai." Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir 8 jam. Heru duduk di kursi tengah bus, memperhatikan jalan yang semakin ramai. Gedung-gedung tinggi mulai tampak ketika bus memasuki kawasan kota. Hatinya campur aduk antara kagum dan gugup. Sampai di terminal, ia dijemput langsung oleh Pak Darman. Mereka lalu naik mobil menuju rumah majikannya yang terletak di daerah elit. Gerbang rumah itu besar, dijaga satpam berseragam dan ada kamera di setiap sudut. "Ini rumah Juragan Basro. Kamu kerja di sini, bantu-bantu bagian sopir. Tapi nanti juga bisa disuruh nganter anaknya kuliah, namanya Rizky." Heru hanya mengangguk. Di dalam rumah, suasana sangat rapi dan wangi. Lantai marmer mengkilap dan di dinding tergantung lukisan besar wajah keluarga Juragan Basro. Tak lama, seorang pria paruh badan dengan pakaian rapi datang menghampiri. "Kamu Heru ya?" "Iya Pak, saya teman anak buah Bapak, Pak Darman." "Baik, saya Basro. Mulai besok kamu bantu bagian sopir. Kalau bisa kerja jujur nanti saya naikkan gaji." Heru menunduk sopan. "Insya Allah Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin." Sore itu, Heru diberi kamar di belakang rumah dekat area garasi. Tempatnya bersih, ada tempat tidur kecil dan kipas angin. Bagi Heru itu sudah lebih dari cukup. Ia menghabiskan malam pertama di Jakarta dengan membaca Al-Quran pelan sebelum tidur. Tapi di antara rasa syukurnya, Heru tak bisa mengusir kegelisahan yang entah dari mana datangnya. Rumah besar itu terlalu besar, terlalu sunyi untuk ukuran keluarga kecil. Kadang terdengar suara langkah di lantai atas, padahal semua penghuni sudah tidur. Ia mencoba tak memikirkannya, menganggap mungkin itu suara penjaga yang berpatroli. Keesokan paginya, Heru mulai bekerja. Ia membersihkan mobil-mobil di garasi dan belajar rute perjalanan bersama sopir senior. Semua berjalan lancar. Juragan Basro tampak tegas tapi baik, sementara Bu Ratna, istrinya, ramah dan perhatian. Anak mereka, Rizky, baru pertama kali Heru lihat sore itu. Anak muda berwajah tantang, berjaket mahal, dan membawa mobil sport sendiri. Wajahnya terlihat sombong, tapi Heru tetap menunduk sopan setiap kali bertemu. "Baru ya? Dari kampung mana?" tanya Rizky singkat. "Dari Klaten Mas." "Oh jauh juga. Ya udah nanti bantuin saya kalau mau pergi." Di hari-hari berikutnya, Heru mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bangun sebelum subuh, sholat di musola kecil dekat taman, lalu mulai bekerja. Tapi entah kenapa setiap malam ia sering mendengar suara seperti langkah pelan di lorong belakang rumah. Kadang terdengar juga bisikan samar dari arah garasi, padahal semua mobil sudah terkunci. Heru sempat bercerita ke Pak Darman, tapi pria itu hanya tertawa. "Ah, mungkin kamu belum biasa di rumah besar, Ru. Kadang suara angin aja kedengerannya aneh." Heru mengangguk saja, meski hatinya masih tak tenang. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu sebelum tidur, Heru duduk di tepi tempat tidur sambil menatap sajadahnya. Ia berdoa pelan, berharap pekerjaan barunya membawa berkah, bukan musibah. Ia sama sekali belum tahu bahwa rumah besar tempat ia bekerja itu menyimpan masalah yang jauh lebih gelap, dan dirinya kelak akan menjadi satu-satunya orang yang bisa melawan kegelapan itu. Hari-hari pertama, Heru bekerja di rumah Juragan Basro berjalan lancar. Ia cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari penghuni rumah lain, membersihkan mobil, mengecek oli, lalu membantu sopir senior menyiapkan kendaraan untuk keperluan keluarga. Rumah itu sangat besar. Ada 4 mobil di garasi, kolam renang di belakang, dan taman yang selalu harum oleh bunga Kamboja. Bu Ratna, istri Juragan Basro, selalu tampak rapi dan ramah, sering menyapa Heru ketika lewat. Tapi ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Suasananya terlalu sepi. "Kalau malam, jangan keluyuran ke belakang ya, Ru," kata salah satu pembantu rumah, Mbak Tari, saat mereka makan di dapur.
"Kenapa, Mbak?" tanya Heru penasaran. Mbak Tari menatap kiri kanan, lalu berbisik. "Katanya dulu pernah ada orang jatuh di kolam belakang. Nggak pernah ditemukan. Tapi saya juga nggak tahu pasti. Pokoknya malam-malam jangan ke situ." Heru hanya mengangguk. Ia tak mau banyak tanya. Setiap hari, ia melihat Rizky, anak majikannya berangkat kuliah pagi, lalu pulang larut malam. Di depan orang tua, Rizky selalu bersikap sopan, tapi begitu mereka tak ada, sifat aslinya keluar. Kadang Heru diminta menjemputnya di tempat hiburan malam atau menunggu di pinggir jalan hingga dini hari. Pernah suatu malam, Heru menunggu di mobil hampir 3 jam. Saat Rizky datang, ia terlihat mabuk dan bersama 2 perempuan muda yang cekikikan. "Udah Ruh, antar ke rumah, tapi jangan bilang orang rumah ya," katanya dengan suara berat. Heru hanya menjawab pelan, "Iya Mas." Dalam hati, ia merasa ibah. Anak sekaya itu hidup bebas tanpa arah, sementara dirinya yang miskin justru takut berbuat salah. Minggu kedua, kejadian aneh mulai muncul. Malam pertama terjadi saat Heru sedang mencuci mobil. Tiba-tiba, lampu garasi padam. Ia menyalakan senter kecil di ponselnya, tapi sorot cahaya hanya sampai separuh ruangan. Dari arah pojok, terdengar suara langkah pelan seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. "Pak Darman? Mbak Tari?" panggil Heru. Tak ada jawaban, hanya suara gesekan pelan di lantai. Saat ia mengarahkan senter ke arah suara itu, sekelebat bayangan hitam melintas cepat, seperti orang berpakaian panjang. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Heru berusaha tenang. Ia mematikan senter, membaca ayat kursi pelan, lalu menyalakan lampu cadangan di dinding. Begitu lampu menyala, ruangan sudah kosong. Tapi di lantai dekat pintu garasi, terlihat bekas telapak kaki hitam seperti terbakar. Heru mencoba menghapusnya dengan kain, tapi bekas itu tidak hilang. Keesokan harinya, Heru menceritakan kejadian itu ke Pak Darman. "Ah, paling cuma bayangan kamu sendiri, Ruh. Kadang kalau capek, pikiran bisa main-main," jawab Pak Darman enteng. Heru tak membantah, tapi dalam hati ia yakin yang dilihatnya bukan hal biasa. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Lampu kamar Rizky sering mati sendiri, terutama tengah malam. Kadang dari arah koridor lantai 2 terdengar suara langkah cepat seperti orang berlari, tapi ketika diperiksa tak ada siapapun. Suatu pagi, Bu Ratna terlihat panik. Ia memanggil semua pembantu karena menemukan air kolam berubah warna agak keruh dan berbau amis. "Ini aneh, kolam baru dibersihkan 2 hari lalu," katanya dengan nada tinggi. Tukang taman yang datang pagi itu juga bingung. "Saya nggak ngerti Bu, airnya kayak dicampur darah ikan." Sementara itu, anjing peliharaan keluarga, seekor golden retriever bernama Rocky, mulai menunjukkan perilaku aneh. Setiap malam, anjing itu menyala ke arah kamar Rizky, kadang menggonggong sambil menggaruk pintu keras-keras seolah melihat sesuatu di dalam. Heru yang tidur di kamar belakang bisa mendengarnya jelas. Suaranya seperti anjing ketakutan, bukan marah. Rizky sendiri kelihatan makin aneh. Ia sering terlihat lelah, wajahnya pucat, dan mata sembab seperti kurang tidur. "Mas, gak enak badan ya?" tanya Heru suatu pagi saat mengantar ke kampus. "Gak tahu Ruh, badan kayak digigit-gigit semut tiap malam. Dokter bilang gak apa-apa, tapi rasanya aneh banget," jawabnya sambil menggaruk leher. Heru hanya diam. Dalam hati, ia merasa firasat buruk. Malam berikutnya, Heru kembali mengalami kejadian tak masuk akal. Sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara kursi digeser dari ruang tamu. Awalnya, ia pikir mungkin Bu Ratna bangun, tapi saat ia keluar kamar, lampu ruang tamu padam dan udara terasa dingin sekali. Heru berjalan perlahan sambil membawa senter kecil. Saat melewati lorong, ia mendengar suara seperti orang berbisik. Suara itu pelan, tapi jelas. "Dia harus menderita." Heru spontan berhenti. Suara itu datang dari arah kamar Rizky. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Dari celah pintu kamar, terlihat cahaya lampu redup. Rizky tampak tidur gelisah, tubuhnya menggeliat dan bibirnya komat kamit seperti berbicara dalam mimpi. Tiba-tiba, dari arah jendela, bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih jelas, sosok tinggi, dengan wajah kabur dan rambut panjang.
berdiri diam memandangi Rizky. Heru spontan membaca doa dalam hati, tapi saat ia menyorot senter ke arah jendela, sosok itu hilang dan tirai kamar berkibar seperti tertiup angin. Hanya saja jendela itu tertutup rapat dari dalam. Keesokan paginya, Rizky terlihat makin pucat. "Mas, tadi malam mimpi ya?" tanya Heru saat menyiapkan mobil. Rizky menatapnya aneh. "Kamu tahu dari mana? Soalnya Mas tadi ngomong-ngomong sendiri di kamar." Rizky diam saat lalu berkata lirih, "Aku mimpi perempuan. Mukanya rusak, nangis terus sambil bilang aku bakal nyesel. Tapi aku nggak tahu siapa." Mendengar itu, Heru semakin yakin ada sesuatu yang tak beres. Ia ingin bicara ke Bu Ratna, tapi takut dianggap mengada-ngada. Akhirnya, ia memutuskan untuk berjaga sendiri malam itu. Sekitar jam 1 dini hari, Heru duduk di depan garasi sambil membaca wirid pelan. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan angin. Tiba-tiba, Rocky menyala keras dari arah taman. Heru langsung menoleh dan melihat bayangan hitam melintas menuju belakang rumah. Ia segera menyalakan senter dan berlari mengejar. Di dekat mobil sedan hitam, ia melihat sosok itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menutupi wajah, dan kulitnya seperti hangus. Heru mematung beberapa detik. Saat ia melangkah maju dan menyorotkan cahaya ke arah sosok itu, tubuh hitam itu tiba-tiba lenyap seperti asap. Namun, di lantai garasi, bekas telapak kaki hitam masih tertinggal. Bentuknya jelas, seperti terbakar. Heru mencoba menghapusnya dengan kain basah, tapi tak bisa hilang. Bekas itu bahkan terasa panas saat disentuh. Napas Heru memburu. Ia mundur perlahan, lalu beristighfar pelan. "Ya Allah, lindungi rumah ini," gumamnya. Saat itu, dari arah jendela lantai 2, terdengar suara jeritan perempuan. Heru menatap ke atas, tapi tak ada siapapun. Hanya tirai kamar Rizky yang bergerak pelan, seperti ada seseorang di baliknya. Malam itu Heru tak tidur sama sekali. Ia duduk di depan garasi sampai subuh, menunggu matahari terbit sambil memegang tasbih di tangannya. Dalam hatinya, ia tahu rumah mewah ini tidak benar-benar tenang seperti yang terlihat dari luar. Sesuatu yang gelap sedang berdiam di sana, dan entah kenapa semuanya terasa mengarah pada Rizky. Sudah hampir 2 minggu Heru bekerja di rumah Juragan Basro. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas rumah besar itu. Pagi-pagi ia menyiapkan mobil, menjemput Bu Ratna belanja, dan mengantar Rizky ke kampus atau tempat nongkrongnya. Tapi akhir-akhir ini, suasana rumah terasa berat. Semua orang tampak tegang. Gangguan mulai terlihat dari perubahan sikap Rizky. Dulu anak muda itu masih sering bercanda dan main game di ruang tamu. Tapi sekarang lebih banyak mengurung diri di kamar. Makan pun jarang, bahkan kadang sehari cuma minum air putih. Suatu pagi, Bu Ratna memanggil Heru dengan wajah cemas. "Heru, tolong lihat Rizky ya. Dari tadi nggak mau keluar kamar," katanya sambil gelisah. Heru mengetuk pintu kamar pelan. "Mas Rizky, saya Heru. Mau bantuin apa?" Tidak ada jawaban, hanya terdengar nafas berat dari dalam. Setelah beberapa kali mengetuk, pintu terbuka sedikit. Wajah Rizky pucat, mata cekung, dan bajunya basah oleh keringat. "Mas, kenapa? Sakit ya?" tanya Heru. Rizky hanya menggeleng lemah. "Nggak tahu, Ruh. Badanku kayak ditusuk-tusuk. Perutku panas banget," ujarnya lirih. Bu Ratna panik dan langsung menelpon dokter langganan keluarga. Tak lama, seorang dokter datang memeriksa. Setelah melakukan serangkaian tes sederhana, dokter itu tampak bingung. "Secara medis, nggak ada masalah, Bu. Tekanan darah normal, suhu badan juga stabil. Mungkin cuma kelelahan." Tapi Heru yang berdiri di pojokan memperhatikan wajah Rizky dengan seksama. Ia tahu gejala seperti itu bukan sekedar sakit biasa. Ia pernah mendengar cerita serupa di pesantren dulu tentang orang yang kena gangguan kiriman. Malamnya, keadaan Rizky makin parah. Ia menjerit kesakitan sambil memegangi perut. Teriakannya sampai terdengar ke dapur. Bu Ratna langsung lari ke kamar anaknya. "Rizky, ya Allah, anak ibu kenapa?" serunya sambil menangis. Heru ikut masuk dan mencoba menenangkan. Tubuh Rizky bergetar hebat, matanya memerah,
dan dari mulutnya keluar busa. Tak lama kemudian, ia pingsan. "Panggil Ustadz! Cepat, panggil Ustadz!" teriak Bu Ratna pada pembantu. Tak lama, datang seorang ustadz dari lingkungan sekitar. Ia membacakan doa-doa ruqyah. Tapi baru sebentar membaca, lampu kamar padam seketika. Suara perempuan menangis lirih terdengar dari sudut ruangan. Semua orang menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ustadz itu berhenti membaca. Wajahnya pucat. "Maaf Bu, gangguannya kuat sekali. Saya nggak sanggup sendirian. Saya sarankan dipanggil ustadz yang lebih ahli," katanya lalu buru-buru pamit. Sejak malam itu, rumah besar itu tak pernah tenang. Setiap malam selalu ada kejadian aneh. Kadang terdengar langkah kaki di atap, suara pintu kamar dibanting sendiri, bahkan anjing peliharaan keluarga terus menggonggong ke arah kamar Rizky. Heru mulai ikut gelisah. Ia sering mendengar suara seperti orang berbisik di dekat jendela kamarnya. Kadang terdengar jelas namanya disebut pelan, tapi ia berusaha tetap tenang. Dalam hatinya ia yakin semua ini bukan hal wajar. Suatu pagi, pembantu rumah menjerit saat hendak membersihkan kamar Rizky. "Bu, ada yang aneh di depan pintu kamar Rizky," katanya sambil gelisah. Bu Ratna dan Heru segera datang. Di depan pintu kamar Rizky, ada bunga kenanga kering dan 2 butir telur busuk yang pecah setengah. Baunya sangat menyengat. Bu Ratna hampir pingsan melihatnya. "Ya Allah, siapa yang naruh beginian di rumah saya?" Heru mendekat dan memperhatikan benda-benda itu. Ia tahu ini bukan sekedar iseng. "Bu, lebih baik benda ini jangan disentuh pakai tangan. Biar saya buang," katanya tenang. Ia lalu mengambil kain, membungkus benda itu dan membuangnya ke sungai di belakang rumah sambil membaca ayat kursi. Sejak kejadian itu, Heru makin yakin kalau Rizky sedang jadi sasaran kiriman santet. Ia mulai melakukan langkah kecil yang dulu diajarkan di pesantren. Malam-malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Heru membaca ayat-ayat ruqyah di air putih, lalu menyimpannya di dapur. Keesokan paginya, ia memberikan air itu pada Rizky dengan alasan agar tubuhnya lebih segar. "Coba minum ini Mas, air doa, biar tenang sedikit," katanya. Rizky yang sudah putus asa akhirnya menuruti. Baru beberapa teguk, tubuhnya langsung menggigil hebat. Ia menunduk, lalu tiba-tiba memuntahkan sesuatu yang membuat Bu Ratna menjerit. Dari mulut Rizky, keluar gumpalan rambut hitam panjang bercampur jarum halus yang berkarat. Heru langsung mengambil air doa lain dan membacakan ayat perlindungan. Setelah itu, Rizky pingsan, tapi nafasnya mulai tenang. "Heru, itu tadi apa?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. "Saya nggak yakin Bu, tapi kelihatannya bukan penyakit biasa," jawab Heru hati-hati. Ia tak mau membuat Bu Ratna panik. Malam itu Heru duduk lama di teras rumah sambil berpikir, siapa yang tega mengirim santet ke keluarga ini? Ia merasa harus mencari tahu karena jika dibiarkan, nyawa Rizky bisa melayang. Keesokan harinya, saat Heru membersihkan mobil, ia mendengar suara dari kamar Rizky. Anak muda itu sedang menelpon seseorang dengan nada marah. "Udah gue bilang, jangan ganggu gue lagi. Gue udah punya pacar baru. Lo pikir gue bisa balik gitu aja?" Suaranya terdengar lantang. Heru menoleh sekilas, tapi pura-pura tidak memperhatikan. Beberapa menit kemudian, Rizky keluar kamar dan langsung pergi. Heru melihat wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya penuh amarah. Malamnya, Heru iseng membuka ponsel Rizky yang tertinggal di mobil. Ada pesan dari seseorang bernama Rara. "Kau pikir bisa ninggalin aku seenaknya? Aku sumpah, hidupmu gak bakal tenang Rizky." Heru terdiam. Nama itu terasa asing, tapi nada pesannya jelas menunjukkan dendam. Dari situ Heru mulai mengerti, Rara mungkin bukan sekedar mantan kekasih biasa. Ia yakin perempuan itu ada hubungannya dengan semua kejadian aneh di rumah ini. Sejak saat itu, Heru tak hanya menjadi sopir, tapi juga diam-diam jadi penjaga keluarga Juragan Basru. Ia mulai memperbanyak doa, menyiapkan air ruqyah setiap malam, dan menaruh garam di setiap sudut rumah. Namun Heru tahu, ini baru permulaan.
Karena sejak malam itu, setiap kali ia membaca doa, terdengar suara tawa perempuan dari arah kamar Rizky. Tawa lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hari-hari di rumah besar Juragan Basro makin terasa berat. Suasana yang dulu ramai kini berubah jadi tegang dan penuh ketakutan. Bu Ratna hampir setiap hari menangis melihat kondisi anaknya yang makin lemah. Rizky jarang bicara, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya mulai tampak kebiruan. Heru yang setiap hari berada di dekatnya merasa harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa diam saja. Maka diam-diam di sela waktunya mengantar dan menjemput Bu Ratna, Heru mulai mencari tahu siapa sebenarnya perempuan bernama Rara. Ia mulai dari teman-teman lama Rizky. Beberapa menolak bicara, tapi ada satu, seorang anak muda bernama Guntur yang mau buka mulut setelah Heru membujuk dengan halus. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di dekat kampus Rizky. Mas Heru, saya sebenarnya nggak mau ikut campur urusan pribadi Rizky. Tapi kalau Mas nanya soal Rara, ya dia memang dulu pacarnya Rizky. Hubungan mereka lumayan lama, kata Guntur pelan sambil menunduk. Kenapa putus? Karena Rizky selingkuh, jawab Guntur cepat. Waktu itu Rizky dekat sama cewek baru, anak pengusaha juga. Rara marah besar. Katanya kalau Rizky ninggalin dia, bakal ada yang hancur. Tapi ya, kami pikir cuma ancaman karena sakit hati. Heru mendengarkan dengan wajah serius. Sekarang Rara di mana? Sejak putus, dia pindah dari kos. Katanya sekarang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, di pinggiran kota. Orang-orang sekitar bilang dia sering ke rumah dukun muda, namanya Kiwira. Dukun itu terkenal bisa ngelakuin hal-hal aneh. Banyak orang datang minta bantuan soal cinta, pesugihan, sama balas dendam. Heru diam lama. Informasi itu menegaskan firasatnya. Semua gangguan di rumah Juragan Basro pasti ada hubungannya dengan Rara dan dukun itu. Malamnya, Heru memberanikan diri bicara pada Juragan Basro dan Bu Ratna. Mereka sedang duduk di ruang tamu, wajah keduanya tampak lelah. Maaf Pak, Bu, saya mau ngomong soal Mas Rizky. Heru ucap hati-hati. Kenapa Heru? Ada perkembangan? Heru menelan ludah. Saya dapat kabar kalau mantan pacar Mas Rizky, namanya Rara, sekarang sering ke rumah seorang dukun. Mungkin dia ada hubungannya sama gangguan yang Mas Rizky alami. Juragan Basro langsung menghela nafas panjang. Heru, kamu anak muda berpendidikan agama. Tapi jangan kebanyakan percaya hal-hal mistik begitu. Anak saya sakit ya karena stres, bukan santet-santetan. Bu Ratna ikut bicara, tapi dengan nada lebih lembut. Heru, kami tahu kamu tulus. Tapi urusan ini biar dokter dan ustadz aja yang tangani ya. Kamu nggak usah ikut campur lebih jauh. Heru menunduk. Baik Bu, jawabnya pelan. Tapi dalam hati ia tak bisa tenang. Malam itu sekitar jam 12, Heru yang sedang tertidur di kamar supir tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh. Teriakan Bu Ratna menggema di seluruh rumah. Heru, tolong anak saya. Heru langsung berlari ke lantai atas. Saat ia masuk ke kamar Rizky, tubuhnya langsung merinding. Rizky tergeletak di lantai, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya putih semua. Dari hidung dan mulutnya keluar darah hitam pekat yang menetes sampai ke baju. Bu Ratna menangis histeris. Sementara Juragan Basro berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Panggil ambulans, cepat! Teriak Juragan Basro. Tapi Heru tahu, ini bukan saatnya membawa Rizky ke rumah sakit. Ia langsung mendekat, memeriksa denyut nadi di lehernya. Denyutnya lemah sekali, hampir tak terasa. Pak, Bu, tolong jangan panik. Saya mau coba bantu sebisanya, kata Heru cepat. Ia lalu mengambil air mineral dari meja, membaca doa pelan-pelan, lalu menyiramkan air itu ke wajah dan dada Rizky. Tubuh Rizky langsung menggeliat. Ia menjerit seperti orang kesakitan, tangannya mencakar lantai dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Panas, panas,
Aku terbakar. Heru mundur setengah langkah, lalu mulai membaca ayat ruqyah dengan suara tegas. Suara Rizky makin keras, seolah ada yang menolak doa itu. Dari arah jendela, terdengar suara hembusan angin kuat dan bau bunga kenanga tiba-tiba memenuhi ruangan. Heru terus membaca, keringatnya bercucuran. Setelah beberapa menit, Rizky tiba-tiba berhenti menjerit dan pingsan lagi. Tapi darah hitam yang tadi keluar sudah berhenti mengalir. Bu Ratna mendekat, masih menangis. Heru, anak saya kenapa bisa begini? Heru menarik nafas panjang. Bu, ini bukan sakit biasa. Sepertinya kiriman santetnya sudah sampai ke darah. Kalau nggak segera ditangani, nyawa Mas Rizky bisa nggak tertolong. Juragan Basro tampak marah. Cukup Heru, jangan bawa-bawa hal mistik lagi. Saya nggak mau dengar, katanya dengan nada tinggi. Ia lalu menarik istrinya pergi ke kamar sebelah. Heru hanya bisa diam. Tapi ia sudah mantap. Ia tak akan membiarkan anak itu mati begitu saja. Setelah rumah tenang, Heru keluar ke halaman belakang. Angin malam dingin sekali, tapi pikirannya penuh amarah dan tekad. Ia duduk di tangga sambil mengingat ajaran gurunya dulu di pesantren. Kalau santet sudah menyerang darah, tandanya pengirimnya sudah membuka pintu maut. Tapi kalau hatimu bersih dan niatmu menolong, Allah akan tunjukkan jalannya. Ia memejamkan mata, berzikir pelan, lalu menatap ke langit. Dalam hatinya, ia tahu malam ini ia harus mulai melawan. Ia harus mencari sumber kiriman itu. Paginya, Heru beralasan ingin keluar sebentar untuk membeli perlengkapan mobil. Padahal tujuannya adalah mencari rumah Rara. Ia berbekal alamat yang diberikan Guntur malam sebelumnya. Rumah itu berada di pinggiran kota Jakarta, daerah yang mulai sepi dan banyak rumah tua. Saat Heru tiba, ia melihat rumah kayu dengan pagar bambu tinggi dan halaman penuh ilalang. Di teras rumah, seorang perempuan duduk sendirian, wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai berantakan. Heru mengenali wajah itu dari foto di ponsel Rizky. Rara. Ia mencoba bersikap tenang dan mendekat. Permisi mbah, saya Heru, sopirnya Rizky, katanya sopan. Rara menoleh perlahan, matanya tajam tapi kosong. Oh, jadi kamu yang kerja di rumah itu? Suaranya pelan tapi serak. Heru menatapnya dengan hati-hati. Mas Rizky sakit mbak. Kalau mbak tahu sesuatu, tolong mbak, bantu saya, ucapnya tulus. Rara tertawa pelan. Sakit, itu harga yang pantas buat pengkhianat. Dia ninggalin aku tanpa penjelasan, setelah semua yang aku lakuin buat dia. Kalau ini tentang sakit hati, tolong jangan bawa-bawa hal gaib mbak. Nyawa orang taruhannya, kata Heru menahan emosi. Rara berdiri. Kamu nggak tahu apa-apa anak pesantren. Kamu pikir doa bisa lawan apa yang sudah aku mulai dengan darah? Seketika, Heru merinding. Dari dalam rumah, terdengar suara laki-laki tua membaca mantra. Ia tahu, pasti itu Ki Wira. Ia mundur perlahan, tahu waktunya belum tepat untuk menghadapi mereka. Dalam perjalanan pulang, Heru menatap kaca spion. Di belakang, samar-samar ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan menatap mobilnya. Dan dari matanya menetes darah hitam. Sejak malam itu, Heru tahu satu hal pasti. Ini bukan lagi sekedar urusan tinta. Ini perang antara dendam dan keimanan. Dan ia harus bersiap menghadapi keduanya. Setelah kejadian malam itu, Heru tidak bisa tidur tenang. Wajah pucat Rara dan bayangan hitam yang menatap dari tengah jalan terus terbayang di kepalanya. Ia tahu pertempuran belum selesai. Santet yang dikirim lewat dukun itu masih menempel kuat di tubuh Rizky. Kalau dibiarkan, bisa saja arwah Rizky dicabut paksa sebelum waktunya. Pagi-pagi sekali, Heru memutuskan untuk melakukan ikhtiar terakhir. Ia ingat ajaran gurunya di pesantren dulu, untuk menghadapi kiriman ilmu hitam, hati dan niat harus bersih. Maka ia berpuasa 3 hari berturut-turut. Siang hari ia menahan lapar dan haus, malamnya ia memperbanyak zikir dan doa. Bu Ratna sempat khawatir saat melihat Heru jarang makan.
"Heru, kamu gak apa-apa? Kamu pucat begitu?" katanya pelan. Heru hanya tersenyum. "Saya gak apa-apa, Bu. Ini cuma usaha saya supaya Mas Rizky cepat sembuh." Juragan Basro yang awalnya tidak percaya dengan hal mistik mulai luluh melihat kenyataan di depan matanya. Setiap malam, rumah mereka seperti medan perang. Suara aneh, bau busuk, dan udara yang berubah dingin mendadak. Bahkan lampu di kamar Rizky sering pecah tanpa sebab. Malam ketiga, Heru merasa sudah siap. Ia menyiapkan air doa dalam ember kecil, beberapa garam, dan selembar kain putih. Kamar Rizky disiapkan seperti tempat ruqyah. Semua jendela ditutup, hanya satu lampu kecil yang dibiarkan menyala. Begitu Heru mulai membaca ayat-ayat suci, suhu ruangan langsung berubah. Dingin sekali, seperti berada di dalam kulkas. Tubuh Rizky yang terbaring di kasur menggeliat pelan, lalu mendadak menegang. Heru terus membaca ayat kursi dengan suara tegas dan berulang. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan dari arah jendela. Suara itu nyaring, seperti mengejek. "Kamu pikir bisa lawan aku, santri kampung?" Heru tak gentar. Ia terus membaca. Matanya terpejam, tangannya menggenggam kain putih yang sudah dibacakan doa. Angin kencang berhembus dari arah jendela, membuat gorden berayun liar. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam gelap, Heru merasakan tubuh Rizky mendadak terangkat beberapa sentimeter dari kasur. Astagfirullah. Heru menahan nafas, lalu membaca ayat ruqyah lebih keras. Tubuh Rizky melayang lebih tinggi, lalu terhempas keras ke kasur. Bu Ratna yang melihat dari luar kamar menangis ketakutan. "Heru, tolong anak saya." Heru menjawab cepat, "Tenang Bu, jangan masuk, doanya belum selesai." Ia terus berzikir, keringatnya mengucur deras. Dari arah dinding, muncul bayangan hitam bergerak cepat seperti asap. Suara perempuan tertawa lagi, kali ini lebih keras. Bayangan itu membentuk wajah Rara, tapi matanya merah menyala. Heru membaca doa perlindungan sambil menyiramkan air doa ke udara. Setiap tetes air yang jatuh membuat bayangan itu berasap dan menjerit kesakitan. Suara tawa berubah jadi jeritan panjang, lalu menghilang bersamaan dengan bau menyengat seperti daging terbakar. Beberapa menit kemudian, tubuh Rizky bergetar hebat. Dari mulut dan hidungnya keluar benda-benda aneh. Paku kecil, rambut panjang, potongan kain putih seperti kafan, dan serpihan kaca. Heru menahan mual, tapi terus melanjutkan doa sampai semuanya keluar. Setelah hampir 1 jam, Rizky terbaring lemah, tapi nafasnya mulai normal. Matanya perlahan terbuka. "Heru, aku di mana?" Suaranya serak. Heru senyum lega. "Mas sudah aman. Istirahat dulu ya, yang ganggu udah pergi." Bu Ratna langsung masuk memeluk anaknya sambil menangis. "Ya Allah, kasih Heru, kamu malaikat penolong keluarga kami." Tapi Heru belum tenang. Ia tahu gangguan itu belum benar-benar hilang. Selama dukun pengirimnya masih hidup dan masih mengamalkan ilmunya, pintu gangguan bisa terbuka lagi kapan saja. Malam berikutnya, Heru memutuskan mendatangi sumbernya langsung. Rumah Ki Wira. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya membawa botol air doa dan segenggam garam. Rumah dukun itu terletak di ujung kampung pinggiran kota. Dari jauh sudah tampak asap mengepul dari tungku besar di depan rumah. Bau menyang bercampur darah ayam tercium kuat. Heru melangkah pelan, tapi hatinya mantap. Saat ia mengetuk pintu, suara dari dalam langsung menyahut. "Sudah kuduga kamu bakal datang, anak pesantren." Pintu terbuka sendiri. Di dalam, Ki Wira duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya ada sesajen dan boneka kain dengan wajah mirip Rizky. Di sekelilingnya banyak tulisan aneh di lantai, seperti raja. Heru berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang. "Saya datang bukan mau cari masalah. Saya cuma mau hentikan semua ini. Mas Rizky hampir mati karena perbuatanmu." Ki Wira tersenyum tipis. "Kamu pikir bisa menghentikan aku dengan doa? Aku sudah lama hidup dari kekuatan ini. Cinta, dendam, uang, semua tunduk pada ilmunya." Heru tidak menjawab. Ia menunduk, membaca doa pelan. Suara Ki Wira makin keras, membaca mantra-mantra. Ruangan bergetar, angin kencang berputar di dalam rumah. Api lilin di depan Ki Wira membesar, membentuk wajah Rara yang menangis dan menjerit. Pertarungan spiritual pun dimulai. Doa dan mantra saling beradu. Heru hampir terjatuh saat hawa panas menyerangnya, tapi ia menggenggam botol air doa dan melemparkannya ke arah sesajen.
Api langsung padam, membuat ruangan gelap gulita. Kiwira tertawa. "Lemah, kamu bukan tandinganku, santri." Heru jatuh berlutut, tapi dalam kepalanya terngiang suara gurunya di pesantren. "Jangan lawan dengan kebencian, lawan dengan ikhlas, karena setan paling takut pada hati yang bersih." Heru menarik napas dalam-dalam, lalu membaca doa dengan suara tenang dan tulus. Tidak ada amarah, hanya niat menolong. Udara di ruangan mendadak berubah, suara angin berhenti, api di tungku padam. Kiwira berteriak marah, "Berhenti, cukup!" Tapi tubuhnya gemetar. Sementara itu di rumah Rara, gadis itu tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Ia merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah terbakar dari dalam. Kembali ke rumah dukun, Heru terus membaca doa sampai Kiwira tersungkur. Boneka kain yang mirip Rizky tiba-tiba hancur jadi debu. Suara tangisan Rara terdengar samar lalu mengelenyap, bersamaan dengan bau menyengat seperti daging terbakar. Kiwira coba berdiri tapi tak sanggup. Kau apa yang kau lakukan?" Suaranya lemah. Heru menjawab pelan, "Saya cuma baca doa. Kebenaran gak butuh amarah untuk menang." Setelah itu Heru beranjak keluar tanpa menoleh. Dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh dan jeritan pendek. Tapi Heru tidak menoleh lagi. Pagi harinya, di rumah Juragan Basro, Rizky bangun dengan wajah segar untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia tersenyum lemah pada Heru. "Gue nggak tahu lo siapa sebenarnya, Ruh. Tapi makasih. Kalau lo nggak ada, mungkin gue udah mati." Heru hanya tersenyum sedikit. "Saya cuma bantu semampu saya, Mas. Yang nyembuhin tetap Allah." Malam itu rumah Juragan Basro benar-benar tenang. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada suara langkah kaki, dan anjing peliharaan mereka tidur nyenyak. Heru menatap langit malam dari teras belakang. Ia tahu pertempuran sudah selesai, tapi hatinya tetap rendah. Dalam batinnya ia berdoa, semoga yang salah diberi hidayah, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Pagi itu suasana rumah besar Juragan Basro terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin dan berat kini terasa lebih ringan. Cahaya matahari menembus jendela ruang tengah, memantul di lantai marmer yang baru saja dibersihkan. Bu Ratna duduk di kursi ruang tamu, menatap ke arah tangga dengan wajah penuh syukur. Dari atas, Rizky berjalan pelan sambil tersenyum. Tubuhnya memang masih lemah, tapi rona wajahnya jauh lebih segar daripada sebelumnya. Heru berdiri tak jauh dari sana. Ia hanya menatap diam-diam, merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Selama bermalam-malam ia melawan gangguan yang tak terlihat. Kini semuanya tampak berakhir. Bu Ratna langsung menghampiri dan memeluk anaknya erat. "Alhamdulillah, Nak. Ibu pikir kamu gak akan bangun lagi," kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Rizky menatap ibunya sambil menunduk. "Maaf, Bu. Aku banyak salah. Selama ini aku sombong, kasar, dan gak tahu diri." Juragan Basro yang sejak tadi diam di kursi pojok akhirnya berdiri. "Yang penting kamu sadar sekarang, Ki. Tuhan masih kasih kamu kesempatan," ucapnya pelan, menahan emosi. Setelah suasana agak tenang, Heru diminta duduk. Juragan Basro menatapnya dengan serius. "Heru, jelaskan semua yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu apa yang kamu hadapi selama anakku sakit," ujarnya. Heru menghela napas panjang. Ia lalu menceritakan dari awal tentang gangguan-gangguan aneh, tentang air ruqyah yang membuat Rizky muntah benda-benda tak masuk akal, tentang bayangan perempuan yang muncul di jendela, dan tentang penyelidikannya terhadap Rara dan dukun muda bernama Kiwira. Semua mendengarkan dengan wajah tegang. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, menahan ngeri. "Astagfirullah, jadi itu penyebabnya?" Juragan Basro mengepalkan tangan. "Perempuan itu tegas sekali," gumamnya. Ia tampak benar-benar marah, matanya merah dan rahangnya mengeras. "Kalau bukan karena kamu, Heru, mungkin anakku sudah mati." Heru menunduk sopan. "Saya cuma berusaha semampunya, Pak. Tapi tolong, jangan dibalas. Dendam gak akan menyelesaikan apa-apa." Juragan Basro menatap Heru dalam-dalam. Ucapannya menahan amarah sang juragan. Laki-laki paruh-baya itu akhirnya duduk kembali, mengusap wajahnya yang lelah. "Baiklah," katanya lirih. "Kamu benar. Aku harusnya bersyukur, bukan menambah dosa."
Beberapa hari berlalu. Rumah besar itu kembali hidup. Pembantu-pembantu mulai bekerja normal. Suara tawa Bu Ratna terdengar lagi di dapur, dan Rizky perlahan mulai pulih. Ia sudah bisa makan normal dan bahkan mulai membantu pekerjaan kecil di rumah sebagai bentuk penebusan kesalahan. Namun kabar dari luar rumah datang membawa perasaan campur aduk. Suatu sore, salah satu supir perusahaan datang membawa berita. "Pak, ada kabar dari kampung sebelah. Katanya Rara dirawat di rumah sakit jiwa," ucapnya hati-hati. Bu Ratna terkejut, sementara Juragan Basro hanya diam lama, kemudian bertanya, "Kenapa?" Katanya sejak beberapa hari lalu dia suka menjerit-jerit sendiri, ngomong hal aneh. Badannya kurus, matanya kosong. Keluarganya nggak bisa ngurus lagi, jadi dibawa ke rumah sakit, jawab supir itu. Suasana di ruang tamu hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Heru menunduk, merasa iba. Mungkin dia juga korban dari kebenciannya sendiri, ucapnya pelan. Kalau manusia terlalu dikuasai dendam, hatinya bisa hancur lebih dulu sebelum orang lain. Juragan Basro mengangguk pelan. "Dan Kiwira? Ada kabar tentang dia?" Belum, Pak. Katanya dia menghilang. Rumahnya kosong dan orang-orang bilang sering terdengar suara gamelan dari sana malam-malam, jawab supir itu, sedikit takut. "Sudahlah," potong Heru tenang. "Biar Tuhan yang urus. Jangan kita ikut campur." Hari demi hari kondisi Rizky makin baik. Ia mulai sering berbicara dengan Heru, kadang menanyakan tentang doa-doa atau makna ayat-ayat yang dulu Heru bacakan. Dalam dirinya muncul rasa ingin belajar agama yang sebelumnya ia abaikan. Suatu sore, Rizky menemui Heru di halaman belakang. "Mas Heru," katanya sambil duduk di kursi taman, "aku belum sempat bilang terima kasih. Kalau bukan karena Mas Heru, mungkin aku udah nggak ada." Heru tersenyum kecil. "Jangan berterima kasih sama saya. Semua karena izin Tuhan. Saya cuma perantara." Rizky menunduk, suaranya lirih. "Aku juga mau minta maaf. Aku sering ngomong kasar, suka seenaknya sama orang rumah, termasuk sama pembantu. Aku malu ngingatnya." "Yang penting kamu berubah," kata Heru. "Hidup ini nggak lama. Selama masih dikasih kesempatan, gunakan buat memperbaiki diri." Rizky mengangguk pelan. Wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan paginya, Juragan Basro memanggil Heru ke ruang kerja. Di atas meja sudah ada map tebal dan amplop coklat. "Heru, aku dan keluarga nggak tahu gimana harus balas kebaikanmu. Ini ada sedikit tanda terima kasih. Selain itu, aku juga mau kamu kerja tetap di perusahaan. Gajinya lebih besar dan kamu bisa tinggal di rumah dinas." Heru terdiam sejenak. Ia tahu tawaran itu tulus, tapi hatinya menolak. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya nggak bisa terima. Saya ini cuma orang kampung. Saya masih punya tugas di tempat saya. Di sana banyak anak-anak yang butuh diajar ngaji. Saya rasa itu jalan saya," ujarnya dengan nada lembut tapi tegas. Bu Ratna yang ikut duduk di ruangan itu tampak sedih. "Sayang sekali, Nak Heru. Kami sudah menganggap kamu seperti keluarga sendiri." Heru tersenyum. "Saya juga sudah anggap Bapak dan Ibu seperti orang tua. Tapi biarkan saya pulang. Kalau nanti Bapak butuh, insya Allah saya datang lagi." Juragan Basro akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau itu pilihanmu. Tapi ingat, rumah ini selalu terbuka buat kamu." Hari keberangkatan tiba. Heru hanya membawa satu tas ransel dan sarung yang dilipat rapi. Rizky mengantar sampai halaman depan. "Mas Heru, aku berjanji bakal berubah. Aku mau belajar ngaji juga." Heru menepuk pundaknya. "Bagus, jangan tunggu tua buat tobat. Mulai dari sekarang." Mobil yang disiapkan untuk mengantar Heru berangkat perlahan meninggalkan halaman rumah besar itu. Dari kaca belakang, Heru melihat keluarga Juragan Basro melambaikan tangan. Wajah mereka kini tak lagi dibayangi ketakutan seperti dulu. Di perjalanan, Heru memejamkan mata. Ia merasa damai. Semua perjuangannya terbayar bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan batin. Ia tahu benar, kekuatan sejati bukan datang dari mantra atau jimat, tapi dari doa yang tulus dan hati yang ikhlas. Malamnya di kampung halamannya, Heru kembali mengejar anak-anak ngaji di surau kecil dekat sawah. Suara tawa anak-anak bercampur dengan lantunan ayat suci membuat hatinya tenang. Sementara itu, di rumah besar Juragan Basro, kehidupan kembali normal. Tapi setiap kali mereka makan malam bersama, mereka tidak pernah lupa menyebut nama Heru dalam doa. Lelaki sederhana yang menyelamatkan keluarga mereka dari kegelapan dengan kekuatan iman dan doa. Dan sejak saat itu,
keluarga Juragan Basro belajar satu hal penting. Tidak ada kekayaan yang bisa melindungi manusia dari kejahatan, kecuali doa dan hati yang bersih. Beberapa bulan telah berlalu sejak Heru meninggalkan rumah besar keluarga Juragan Basro. Hidupnya kembali sederhana seperti dulu. Mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat sawah, membantu warga yang sakit, dan menjaga makam kampung setiap malam Jumat. Tak ada kemewahan, tapi hatinya tenang. Sore itu, langit kampung tampak kemerahan. Heru duduk di beranda surau dengan sarung digulung di lutut, mengajari beberapa anak kecil membaca surat Al-Fatihah. Suara mereka pelan dan lucu, membuat Heru tersenyum setiap kali ada yang salah sebut huruf. "Bagus, sekarang coba ulangi dari ayat ketiga," katanya lembut sambil menatap papan tulis kecil yang mulai kusam. Saat azan maghrib berkumandang, anak-anak berlarian pulang mengambil wudhu. Heru duduk sendirian di tangga surau, menatap langit senja yang mulai gelap. Angin sore berembus lembut membawa bau tanah basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Di tengah keheningan itu, pikirannya melayang ke Jakarta, ke rumah besar tempat dulu ia bekerja. Ia teringat wajah Bu Ratna yang lembut tapi rapuh, Juragan Basro yang keras namun berhati hangat, dan Rizky yang kini dari kabar yang ia dengar sudah berubah banyak. Seorang kawan yang masih bekerja di sana sempat mengabari bahwa keluarga itu kini jauh lebih religius. Rizky sering ikut pengajian dan membantu kegiatan sosial. Juragan Basro rutin menyantuni anak yatim, sementara Bu Ratna membuka dapur umum setiap Jumat sore. Rumah besar itu yang dulu penuh rasa takut dan bisikan gaib, kini ramai dengan lantunan doa dan tawa anak-anak. Heru tersenyum kecil. "Syukurlah," gumamnya. Ia tahu perjuangannya dulu tidak sia-sia. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang kadang masih membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali ia pulang malam melewati jalan setapak menuju rumah, terkadang tercium aroma melati samar. Wangi itu datang tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Tidak menyeramkan, tapi cukup membuatnya berhenti sejenak dan menatap ke sekeliling. Ia tahu, mungkin itu hanya sisa-sisa energi dari masa lalu, bekas ilmu hitam yang belum benar-benar lenyap, hanya tertidur di sudut dunia. Dunia gaib tak pernah sepenuhnya hilang, hanya berpindah tempat dan menunggu manusia yang hatinya lemah untuk memanggilnya kembali. Heru menarik napas panjang, lalu beristighfar pelan. "Astagfirullah, jangan biarkan hati ini sombong," bisiknya lirih. Ia sadar bukan ilmunya yang menyelamatkan keluarga itu, tapi kuasa Tuhan yang menggerakkan segalanya. Langit malam semakin gelap. Bintang-bintang bermunculan di atas sawah dan suara azan Isya mulai terdengar dari masjid kampung sebelah. Heru berdiri, merapikan sarungnya, lalu menatap langit penuh bintang dengan tatapan damai. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah siapapun yang masih bergelut dengan kegelapan. Beri mereka cahaya sebagaimana Engkau telah memberiku kekuatan." Lalu, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berbisik, "Selama masih ada doa, tak ada kegelapan yang tak bisa dipadamkan." Surau kecil itu pun kembali tenang. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji terdengar lembut, seolah mengiringi doa Heru yang naik ke langit malam Jakarta yang jauh. Tempat di mana segala cerita berawal dan diakhiri dengan cahaya.